Ada satu tim GCP namanya tim Galaya melakukan barter kecil-kecilan bersama komunitas Pinetok di wilayah setempat dengan nilai GCP 314159 ya. Saya sedikit kritik ya buat teman-teman pionir yang melakukan barter seperti ini. Terlebih ke teman-teman pionir yang menjadi pedagang atau penyedia produk, barang dan jasa ya. Apapun itu ya. Coba Anda belajar lagi lah ya. Coba nambah pengetahuannya gitu. Sebelum Anda terlalu jauh melakukan barter, menyediakan produk, barang ya, dan juga jasa. Ketika Anda sudah barter, Anda dapat koin P nggak sesuai dengan harga yang ada sekarang di market. Lalu Anda kumpulkan koin tersebut juga nggak nyampe 1 koin ya. Berapa banyak produk yang Anda jual bahkan sampai 5 miliar. Koinnya itu baru sampai 1 koin. Ketika Anda mau tukar, gak ada exchange yang bisa menerima dengan nilai GCP. Coba dipikir matang-matang dulu gitu, sobatku yang jadi pedagang ya. Ya. Ketika Anda tukar, gak ada exchange yang bisa tukarkan dengan nilai GCP. Anda mau lari ke PTN cuma janji doang, gak pernah cair nilai GCP. Harus jadi member 500.000 dulu. Jadi coba digunakan dulu logikanya, akal sehatnya, dan tambahin dulu wawasannya gitu sobatku ya. Kalau Anda jadi pionir yang pembeli ya it's okay aja. Anda punya koin banyak, bahkan ada nambang gratis 3 hari aja dapat 1 koin. Yang jadi persoalan pedagang ini, gimana bisa mereka putarkan bisnis mereka. Di saat mereka sediakan produk, mereka harus ngambil keuntungan, profit dari situ. Ini bukan untung malah boncos. Coba Anda pikirkan. Ya. Terus ada yang mengatakan lagi dari pionir GCP, ambasador juga mengatakan, biar itu namanya pembentukan nilai. Itu bukan pembentukan nilai, itu adalah spekulatif. Sobatku, itu transaksi spekulan. Kalau pembentukan nilai itu di mana pedagang, pembeli itu sama-sama puas. Sobatku ya. Si pedagang ini juga dapat P-nya ya, si pembeli dapat produknya. Si pedagang dapat P, bisa dicairkan hari itu juga dia bisa sediakan lagi produk. Karena untuk transaksi ini nggak boleh berhenti, stuck, harus disiapkan terus produknya. Mari kita lihat videonya ya sebelum saya lanjut. Teman-teman, ini saya barter membeli kerupuk kesukaan saya nih, batagor dari Budista dengan nilai B 0,0002. Sudah beres, alhamdulillah. Peer to peer. Alhamdulillah hari ini di Galaya kami melakukan barter peer to peer sebuah handphone OVO yang akan kita laksanakan dengan koin P. Kita coba dengan barcode-nya. Oke, alhamdulillah terlaksana dengan harga 0,00002 P. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita coba barter peer to peer sebuah sepatu merek Skechers dengan harga 5 juta. Kita coba untuk transaksinya. Kita coba dengan barcode P. Oke. Alhamdulillah dengan harga 0,006 sepatu ini saya beli dengan koin P dengan harga 0,006 di Galaya Marketplace. Alhamdulillah, sekian. Kan hari ini kita mengadakan barter 0,0004 peer-to-peer rajin. Jadi sobat pionir ya, itulah ya yang saya terus memberitakan kebenaran yang terjadi di lapangan ya. Transaksi kayak gini sobatku ya, hanya 2 saja yang terjadi.
satu transaksi fiktif, mereka tetap pakai uang fiat. Ya, kalau nggak mau rugi si pedagangnya, tapi berpura-pura mentransaksikan dengan nilai GCP. Yang kedua, kalau benar-benar pedagangnya bisa menjual handphone dengan produk tadi juga sepatu harga 5 juta dengan nilai GCP, ya pasti boncos, rugi ya. Makanya edukasi tentang GCP itu menurut saya edukasi penyesatan massal di dunia. Ya, ini transaksi spekulatif sobatku, nggak menguntungkan pedagang. Gimana kita mau membangun ekonomi digital kalau transaksinya itu pedagangnya boncos? Coba gunakan logika ya. Barter atau jual beli ya, itu harus saling menguntungkan antara pedagang dan pembeli. Ya, putaran ekonomi pedagang juga dia mendapatkan profit ya untuk bisa dia mengembangkan usahanya. Maka karena alasan itulah nggak ada keuntungan dari pedagang, si ambasador GCP dan si Doris Chin, si duta besar GCP itu ya, mengeluarkan statement harus menukarkan barter dengan nilai produk setengahnya GCP ya, setengahnya uang fiat, setengahnya GCP. Itu lagi penyesatan lagi, karena tetap rugi karena setengahnya pakai GCP. Dan mereka tidak yakin dengan nilai yang mereka presentasikan ke seluruh dunia. Karena mereka masih pakai uang fiat nih. Sulit ya. Jadi silakan teman-teman ya, apa yang saya omongkan ini, kalau kalian gak senang, kalian coba cari referensi dulu ya. Saya katakan ini ya berdasarkan kebenaran. Saya bukan mengada-ngada, emang terjadi kerugian di situ. Terbukti ada kerugian ya. Bukan saya asal-asal aja ya. Saya hanya cuman kasih edukasi buat teman-teman itu makin cerdas, makin melihat. Kalau mau transaksi gunakan nilai yang di bursa. Sekarang di bursa 3.100 lebih ya. Anda patok aja di 3,5 ya, ambil untung Rp300 per koin. Lalu kenakan produk yang kalian jual itu dengan berapa sih estimasi koin P yang jadi modal gitu. Ya. Saya sudah jelaskan contoh ini ya, ini harga 3.000 contoh ya, contoh satu koin 3.000. Jadi butuh sekitar ya 4 koin ini kan 15.000 modalnya. 4 koin lah modalnya. Terus teman-teman jual ke teman-teman pionir, jualah 5,5 koin atau 5 koin. Ambil untung 1 koin. Masih masuk akal. Ketika Anda jual 10 biji, Anda udah untung 10 koin. Kalau Anda jual di market koinnya dapat 30.000. Kalau Anda jual 100 biji dapat 100 koin. Anda untungnya berapa? 300.000. Ya, dengan modal yang Anda siapkan sendiri gitu. Jadi itu aja. Saya ngomong ini berdasarkan marketing perdagangan. Saya bukan ngomong berdasarkan karena nafsu ingin kaya, sukses di P-Network ya. Harus mewujudkan nilai GCP 314159 tanpa mempedulikan pedagang yang memberikan produk barang dan jasa mereka untuk ditukarkan dengan nilai GCP. Saya karena peduli dengan pionir, saya buat video ini tujuan untuk memberikan edukasi. Tapi kalau kalian masih keras kepala, masih melakukan hal kayak gini, terserah ya. Ya, saran saya gunakan nilai yang di bursa supaya untung, bisa ada pertukaran dan bisa ada keuntungan bagi pedagang. Ya. Oke, bye sobat.